Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut lagi kita yang di pertemuan kedua, tapi sebenarnya ini adalah minggu ke-6, ya kan? Nah, pada pertemuan ini ya, sebelumnya kita baca dulu sebuah ayat ya, surat Al-Mujadalah ayat 11, di mana hai orang-orang yang beriman, apabila dikatakan kepadamu berlapang-lapanglah dalam majelis, maka lapangkanlah, niscaya Allah akan memberi kelapangan untukmu. Dan apabila dikatakan berdirilah kamu, maka berdirilah, niscaya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat demi Allah. Dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Nah, teman-teman, ayat ini mengatakan bahwa kalau kita mencari ilmu ya, maka insya Allah akan ditinggikan beberapa derajat ya di antara yang lainnya, karena Allah akan meninggikan orang-orang yang berilmu seperti itu ya. Maka jangan khawatir ya teman-teman semua untuk terus mencari ilmu gitu ya, baik ilmu duniawi maupun ilmu akhirat. Yang penting ikhlaslah karena Allah Subhanahu wa taala ya. Oke, teman-teman, pada pertemuan ini ya kita akan membahas terkait dengan himpunan ya. Di sini akan kita lebih bahas ya terkait dengan himpunan. Oke. Mana ya? Kita dulu. Himpunan. Nah, di sini ya. Ini terkait dengan himpunan. Nah, himpunan ya. Ya, teman-teman, ini ya himpunan ya. Kita akan bahas terkait dengan himpunan. Himpunan itu pertama kali itu ditemukan oleh John Cantor ya tahun 1845 sampai 1918. Itu teori himpunan itu kan ya. Nah, kita bahas dulu misalkan himpunan ya. Ini sebenarnya kalian bisa dilihat dalam kehidupan sehari-hari ya. Di sini mengatakan bahwa di sini saya ini dulu ya. Di sini himpunan ya dalam kehidupan sehari-hari itu biasanya dipadukan dengan kumpulan, kelompok gitu kan, dan yang lainnya ya. Nah, ini suku-suku dan yang lain itu kita biasanya sering dengan himpunan ya. Jadi sebenarnya ya himpunan itu gini ya. Nah, ini himpunan itu apa sih gitu kan. Nah, ini nanti kalian bisa lihat sendiri ya. Himpunan itu adalah kumpulan objek yang berbeda ya, kumpulan objek-objek yang berbeda gitu ya. Nah, kita bisa lihat misalkan di sini contohnya ya, contoh himpunan ya. Di sini misalkan nih kita lihat ya. Nah, ada contoh himpunan misalkan himpunan suku Batak gitu kan, himpunan kelas gitu ya, itu juga masuk himpunan. Kemudian di sini himpunan pun disajikan dalam bentuk satu, disajikan dengan menyebutkan anggotanya atau enumerasi ya. Nah, kalau enumerasi itu anggotanya disebutkan, misalkan di sini A, himpunan A itu 357. Oh ya, dan ingat himpunan biasanya kita gunakan dengan huruf kapital ya, huruf A kapital. Kemudian anggotanya biasanya kita pakai tanda kurung perawal ya kan, dan dipisahkan dengan tanda koma di sini ya. Nah, di sini ya huruf A di sini bisa untuk himpunan A anggotanya 357.
Sedangkan untuk himpunan C anggotanya adalah A, I, U, E, O gitu ya. Itu contoh enumerasi. Kemudian menuliskan sifat yang dimiliki anggotanya ya. Contohnya misalkan A adalah himpunan semua bilangan ganjil lebih dari 1 dan kurang dari 8. Nah, ini contohnya. Kemudian D adalah himpunan bilangan bulat. Nah, itu bisa juga disebut dengan disajikan dengan bilangan baku atau dengan kata-kata baku ya, seperti itu. Ya. Ini untuk penyebutan atau yang dinyatakan himpunan itu seperti itu. Kemudian dinyatakan dalam notasi pembentuk himpunan. Nah, misalkan gini. Suatu himpunan dinyatakan dengan syarat keanggotaan himpunan tersebut. Nah, di sini ya, misalkan A 1, 2, 3, 4, 5. Ini kalau kita ubah ke dalam notasi pembentuk himpunan, yang kita tulis X ya, di mana X ini kurang dari 6 dan X merupakan bilangan asli gitu ya. Itu salah satu contoh pembuatan dalam penyusunan notasi himpunan ya. Nah, gitu ya. Oke, sekarang himpunan kosong dan himpunan semesta ya. Teman-teman harus dipahami ya bahwa himpunan ini ada himpunan yang tidak memiliki anggota, itu disebut juga himpunan kosong ya. Kemudian untuk himpunan nah ini himpunan kosong dan himpunan semesta itu himpunan keseluruhan ya. Nah, di sini misalkan nih, ini diagram pennya ya. Oke. Nah, saya baca di sini aja deh, ya kalian pahami ya. Nah, jadi himpunan itu ya ada disebut juga dengan himpunan kosong ya. Himpunan kosong, himpunan kosong ya, itu biasanya tandanya seperti ini ya, atau misalkan seperti ini, himpunan kosong. Nah, himpunan universal atau semesta itu himpunan keseluruhan ya kan. Nah, kemudian ada juga misalkan di sini tuh kita lihat di sini himpunan bagian ya. Nah, himpunan bagian. Nah, misalkan A itu adalah 1, 2, dan 3. B di sini 1, 2, 3, 4. A ini bagian dari B ya. Nah, A bagian dari B di mana ya semua X ya, ini gimana ya, semua X ya, atau gimana ya bahasa ini, di mana semua anggota A ya itu bagian dari anggota B gitu ya. Nah, karena 1, 2, 3 ada di anggota B 1, 2, ini disebutnya dengan proper subset atau misalkan bagian yang sebenarnya. Karena kenapa? A itu bagian dari B ya. Contoh lain misalkan A itu adalah A, B, C, kemudian B itu adalah A, B, C, D, maka A bagian dari B. Ini sebutnya proper subset ya. Kemudian ada juga kayak gini nih ya, A sama dengan 1, 2, dan 3. Kemudian B itu adalah 3, 2, 1. Nah, apakah A proper subset dari B?
Nah, ini bukan ya, melainkan A bagian sama dengan B. Ini disebut dengan subset ya, bagian dari B. Nah, A bagian dari B ini sama aja dengan A sama dengan B, atau A himpunan A sama dengan himpunan B, seperti itu. Nah, A himpunan A sama dengan himpunan B ketika elemennya itu sama ya. Kemudian kita lihat di sini ya. Misalkan B 1, 2, dan 3 ya. Ini kan ada 3 elemen. Nah, ini kalau kita tulis jumlah elemennya ada berapa? Ada 3. Ini disebut kardinalitas ya, di mana B sama dengan 3. Nah, ini disebut kardinalitas. Kardinalitas itu jumlah elemennya ya. Nah, sedangkan misalkan gini, tadi itu kalau himpunan yang sama ketika setiap elemennya sama. Namun bagaimana kalau misalkan B di sini 1, 2, 3, kemudian C itu adalah A, B, C. Ya. Ini ya B kali 3 ya kan kardinalitasnya. C pun 3. Maka di sini B ekuivalen dengan C. Nah, ini himpunan yang ekuivalen namanya. Ya, himpunan yang sama gitu ya, ekuivalen gitu. Kemudian ya teman-teman, selain itu ada juga misalkan dalam operasi himpunan ya, biasanya kita mendapatkan misalkan di sini oh ya, kalian dengar misalkan ini A sama dengan 1, 2, 3 ya. Nah, kalau kita ubah ke dalam diagram pen ini menjadi gini ya, sama dengan, nah A di sini 1, di sini 2, ini 3. Ini diagram pen ya, ini disebutnya diagram pen ya. Gitu, diagram pen itu namanya ya. Kemudian ada yang namanya ini ya, operasi himpunan. Operasi himpunan. Misalkan gini, A di sini 1, 2, dan 3, 4 lah. B di sini yaitu 2, 4, dan 5 ya. Maka ketika kita buat dalam sebuah diagram pen, ini A, ini B ya. Berarti di sini 2, di sini 4 ya, karena 2 dan 4 ada di A dan di B. Di sini 5, kemudian di sini itu 1 dan 3. Nah, di sini ada yang sama ya, 2 dan 3 ini kan sama ya, 4, 2 dan 4 ya, maaf. Ini sama kan, A dan B. Maka A irisan B itu adalah 2 dan 4. Nah, ini disebutnya irisan ya. Irisan itu jumlahnya sama ya, teman-teman. Bukan sama ya, ada yang sama antara himpunan A dan himpunan B elemennya. Gitu ya. Oke. Kemudian misalkan A yaitu 1, 2, dan 3. B itu adalah A dan B ya. Maka kalau kita ubah ini tuh dia menjadi misalkan ya. Nah, A di sini 1, ini 2, ini 3. B di sini A dan B. Nah, gabungan ya, ini lambangnya U ya, kayak huruf U gitu. Maka A gabungan B itu sama aja. Ini semua anggota A digabungkan dengan semua anggota B ya.
Berarti kita tulis di sini 1, 2, 3 A dan B. Itu ya, itu digabungkan semuanya. Ya, kalau itu gabungan ya, teman-teman. Kemudian misalkan gini, ini ada sebuah himpunan semesta yaitu nilainya 1, 2, 3, 4 dan 5 ya. Sedangkan A yaitu adalah 1 dan 3. Nah, maka kita tulis di sini ya. Nah, A ini 1 dan 3. Sedangkan di sini 2, 4 dan 5 ya. Nah, kalau A komplement itu yang bukan anggota dari A, berarti yang ini yang diarsir ya. Sedangkan yang itunya enggak. Nah, berapa? Yaitu di sini 2, 4 dan 5. Oke, itu saja untuk perkuliahan kita hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.